Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan WR channel belajar dan berbagi dengan sahabat sekalian. Kali ini saya akan berbagi untuk mengetahui cara bagaimana seorang atasan, baik kepala sekolah maupun pengawas yang merupakan tunjukan dari tim Dinas Pendidikan dan Kabupaten, hubungannya dengan penentuan nilai rating perilaku kinerja yang predikat nilainya ada tiga bagian, ada tiga buah, yaitu pertama di bawah ekspektasi, yang kedua sesuai ekspektasi, dan yang ketiga di atas ekspektasi. Bapak Ibu sekalian, yang perlu diketahui bahwa penilaian penentuan ini disesuaikan dengan perilaku kerja Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing, hubungannya dengan aspek orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, dan untuk menentukan nilai di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di atas ekspektasi adalah apa yang ada di dalam poin ini. Ada 5, disuruh memilih, jadi penilai akan memilih di antara 5 ini sesuai dengan perilaku Bapak dan Ibu sekalian bawahan di sekolah masing-masing selama mulai dari periode Juli sampai dengan saat ini. Nah, begini adalah cara para atasan kita memberikan nilai. Kita kembali lagi ke depan, bahwasannya nilai di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di atas ekspektasi tentu sesuai dengan perilaku kinerja Bapak Ibu bawahan sekalian ketika di sekolah mulai dari Juli sampai saat ini. Baik Bapak dan Ibu guru sekalian, juga para penilai atasan kita, bawa kepala sekolah dan pengawas, saya dalam hal ini akan menunjukkan bagaimana ketika sudah dinilai oleh atasan kita, pada muncul nilai di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan sesuai ekspektasi. Beginilah cara para atasan kita membuat penilaian. Di bagian ini kita langsung saja bagaimana cara para atasan kita memberikan penilaian. Kita langsung saja, saya sebagai kepala sekolah coba akan masuk sebagai kepala sekolah sebagai pejabat penilai kinerja, kemudian langsung klik kotak hitam ini, lakukan penilaian, dan lakukan penilaian kinerja terhadap guru bawahan. Ini adalah guru bawahan di sekolah saya. Saya akan mencoba mempraktekkan pada salah seorang guru untuk menentukan nilai di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di atas ekspektasi. Langsung saja saya buka nilai. Nah, ini masih belum ada nilainya, maka sekarang kita akan melakukan penilaian langsung untuk menetapkan penilaian ini di bawah ekspektasi. Yang harus dilakukan adalah pengelolaan pada bagian perilaku kinerja ini. Saya akan coba klik ubah. Nah, penilaian yang berhubungan dengan rating perilaku kinerja ini adalah berhubungan dengan 7 aspek perilaku yang telah ditunjukkan oleh Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah sekalian selama bulan Juli sampai dengan Desember. Mulai dari aspek orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, sebagai dasar bagi kepala sekolah ataupun pengawas dalam memberikan penilaian, ditetapkanlah indikator oleh kementerian pada aspek orientasi pelayanan. Indikatornya ini hingga ke bawah, ini indikatornya. Kemudian perwujudan yang harus ditampilkan oleh guru bawahan atau kepala sekolah bawahan yang kita nilai, perwujudannya begini. Sehingga pada akhirnya
para atasan penilai akan memilih poin 5 poin ini sesuai dengan apa yang ditujukan dalam perilaku sehari-hari. 5 poin ini sesuai dengan aspek 1 sampai 7 ini. Saya akan coba mempraktekkan untuk memperoleh nilai di bawah ekspektasi. Saya akan memilih 1. Ini semua saya tetapkan 1. Saya pilih 1. Semua terus ke bawah. Saya akan klik 1. Ketika ini diklik 1, maka apakah yang akan muncul pada penilaian kinerja Bapak Ibu guru bawaan kita tahun sekolah, kita kumpulkan, kita lihat. Nah, ini sudah di bawah ekspektasi. Itu pada poin pertama. Kemudian saya coba berikutnya ke poin kedua. Saya tetapkan di 2. 2. 2. 2. Nah, saya coba klik yang bagian kedua ini, perwujudan dan dampaknya. Saya kumpulkan, kembali saya kumpulkan, masih tetap di bawah ekspektasi. Kita beralih ke poin yang ketiga. 3. Semua dari atas ke bawah, kita ambil 3. 1, 2, 3. 3. Ya. Apakah yang terjadi ketika kita mengklik perwujudan dan dampaknya pada bagian poin yang ketiga ini? Kita kumpulkan, ternyata setelah kita klik pada poin yang ketiga, dari di bawah ekspektasi berubah menjadi sesuai ekspektasi. Yang ketiga, sekarang kita praktek lagi, nyoba yang keempat. Kan ada 5. Kita 4. Klik 4. Apakah yang terjadi ketika kita memilih poin yang keempat penilaiannya? Oke, kita kumpulkan. Nah, ini sudah berubah di atas ekspektasi. Ternyata di bagian keempat akan muncul nilai di atas ekspektasi ketika memilih poin yang keempat. Kemudian kita pilih poin yang kelima, yang terakhir. Saya pilih 5. Ini yang terakhir. Kita kumpulkan. Yang terjadi, nah, masih tetap di atas ekspektasi. Jadi ada 3 sebutan untuk predikat rating perilaku kinerja ini. Pertama di bawah ekspektasi, kedua sesuai ekspektasi, yang ketiga adalah di atas ekspektasi. Ketika kita mengklik memilih poin 1 ataupun 2, ininya juga 1 dan 2, terus ke bawah, maka akan diperoleh nilai di bawah ekspektasi. Ketika kita memilih ini poin ketiga, di bawahnya kita pilih poin ketiga, terus ke bawah poin ketiga,
maka ini akan muncul sesuai ekspektasi dari apa yang kita lakukan tadi. Ketika kita memilih poin yang keempat dan kelima, ini juga ada keempat dan juga kelima, empat atau kelima, ini juga 4, 5 terus ke bawah, maka akan muncul nilai di atas ekspektasi. Sesuai dengan apa yang saya rangkum ini, dari ada 7 aspek sampai dengan kolaboratif ketika memilih poin 1 ke di perwujudan dan dampak terus ke bawah, maka akan muncul nilai di bawah ekspektasi. Kemudian ketika dipilih poin 2, tetapkan poin 2 terus ke bawah, maka muncullah nilai di bawah ekspektasi. Ketika atasan kita memilih poin ketiga, perwujudan dan dampak terus ke bawah, maka muncullah nilai sesuai ekspektasi. Nah, ketika para penilai atasan kita memilih poin yang keempat terus ke bawah, ataupun memilih poin kelima terus ke bawah, ya, sampai 7 tadi, sampai ini, ya, ini keempat atau kelima, ini keempat atau kelima, terus sampai 7, ini sampai ke 7, maka diperolehlah nilai di atas ekspektasi. Oke, catatan Bapak Ibu guru sekalian, tentu saja atasan penilai kita tidak harus sama dengan saya dalam menilainya, karena mereka harus menyesuaikan dengan perilaku kerja yang ditampilkan oleh guru maupun kepala sekolah setiap harinya di sekolah, mulai dari bulan Juli sampai dengan Desember. Saya hanya memilih berdasarkan poin-poin angka ini. Jadi penilai satu dengan penilai lainnya belum tentu sama dalam menentukan ini, karena masing-masing guru yang dinilai juga tidak sama, perilaku kinerjanya yang ditampilkan setiap harinya juga tidak sama. Demikian, ini hanya pedoman dan pemberitahuan informasi bahwa ketika kita memperoleh nilai di bawah ekspektasi atau sesuai ekspektasi dan di atas ekspektasi, berarti Bapak pengawas kita memilih di poin-poin perwujudan dan dampaknya sesuai dengan apa yang saya sebutkan mulai dari awal tadi. Demikian, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.